Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tentunya kembali lagi bersama saya Irfan Saputra Harahap di acara kita yaitu Podcast It, podcastnya orang-orang hits. Teman-teman, bareng saya Irfan, tentunya hari ini kita bakal ngobrol santai tapi serius, yaitu terkait soal tema yang sering menjadi perdebatan, yaitu musyawarah versus demokrasi. Apakah Al-Quran punya jawabannya? Tentunya teman-teman, hari ini saya tidak sendiri untuk membahas terkait tema kita pada hari ini. Kita sudah menghadirkan yaitu Ustadz kita yang sangat luar biasa tentunya, Ustadz Fauzan Azimah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat, Irfan. Sedikit teman-teman, saya akan membacakan latar belakang dari Al-Mukarram Al-Ustadz kita ini. Kebetulan Ustadz kita ini menempuh pendidikan SD di Kecamatan SDN 017 Kecamatan Tampan. MTS-nya di MTS Pondok Pesantren Raudatul Hasanah, Medan, Sumatera Utara. Kemudian aliannya juga di situ ya Ustadz ya? Ya. Dan untuk S1-nya Ustadz ini di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau. Ustadz ini sebenarnya bagian dari kita juga ya, dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kemudian untuk S2 beliau mengambil jurusan Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadis di Pasca Sarjana UIN Suskaryau. Untuk S3, wow Ustadz kita ini masih muda, sudah dapat gelar doktor. Minta tutor kita nanti sama Ustadznya, yaitu Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana UIN Suskaryau. Baik teman-teman, kita kembali lagi di tema kita terkait tentang musyawarah dan demokrasi. Baik Ustadz, mungkin Ustadz, kalau kita berbicara tentang demokrasi ya, tentunya orang langsung kepikiran hal yang paling pertama pasti pemilu. Karena demokrasi pemilihan, mayoritas suara dan kebebasan berpendapat. Kalau orang ngomong demokrasi pasti tertujunya kebebasan berpendapat, begitu ya Ustaz ya? Betul. Sedangkan dalam Islam kita lebih mengenal istilah itu dengan istilah musyawarah. Nah, jadi di sini Ustaz ada kalimat yang berbeda tapi dengan tujuan yang sekilas mirip. Tapi sebenarnya apakah duanya itu berbeda ataukah sama? Gimana kira-kira Ustaz? Oke, Irfan, mungkin ya yang butuh kita pahami pertama itu sebenarnya karena kita di Indonesia dan kita mungkin dengan dialektika berbahasa, maka yang butuh kita pahami adalah pertama tentang definisinya. Kalau mungkin kita lihat secara umum saja, mungkin kalau diartikan tentang demokrasi, maka itu merupakan sistem pemerintahannya di mana kedaulatan berada itu di tangan rakyat dan itu dijalankan oleh rakyat serta itu kembalinya nanti akan kepada rakyat itu sendiri. Nah, sedangkan mungkin kalau yang tadi kita sebut musyawarah itu adalah proses bagaimana kita melakukan berunding, mungkin bahasa orang tua kita dulu, bagaimana kita mungkin bertukar pendapat serta kita di sana melakukan seperti diskusi untuk mencapai nanti mufakatnya, yang mana keputusannya itu adalah keputusan yang terbaik dan itu diakui oleh bersama dan ini menjadi kepentingan kita bersama. Jadi mungkin sebelum kita mungkin masuk kepada pertanyaan yang tadi, mungkin kita butuh mengerti itu ya, karena mungkin tadi di judul kita menarik ya tentang musyawarah versus demokrasi. Kalau disebut versus artinya bermusuhan dong gitu ya kan. Tapi apakah dia bermusuhan di dalam Islam? Apakah Al-Quran punya jawabannya? Mungkin kalau kita lihat sedikit dulu, kita ulas. Mungkin dalam pandangan Islam, kita masuk mungkin terkait musyawarah sendiri. Dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 38, Allah SWT berfirman, Wa amruhum syura bainahum, kata Allah. Dan urusan mereka harus diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Maka ada beberapa pendapat ahli Islam atau para ulama mengatakan, mungkin seperti Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan bahwa dengan musyawarah adalah dasar yang agung atau yang besar dalam syariat Islam
untuk kita menghindari kediktatoran dan agar tercapainya keputusan yang terbaik. Ada juga mungkin seperti salah satu pendapat ulama kita yang ada di Indonesia, Quraish Shihab. Beliau menyatakan bahwa musyawarah adalah bagian dari nilai Islam yang mereka menekankan keterlibatan semua pihak dalam mengambil keputusan serta tidak dengan cara otoriter. Nah, maka mungkin kalau kita lihat, karena kita di Indonesia ya, dan ini mungkin baru-baru ini ya terjadi yang viral tentang di Indonesia, maka kita butuh lihat juga dalam KBBI bagaimana sebenarnya pendapatnya tentang musyawarah. Maka mungkin dalam KBBI di sana ada terjadinya pembahasan bersama yang nanti maksudnya untuk mencapai keputusan atas penyelesaian musyawarah tersebut. Sedangkan mungkin kalau tentang demokrasi, mungkin kalau boleh kita katakan ya mungkin ini bukan dasar dari landasan Islam, ya kan? Karena demokrasi ini muncul setelah terjadinya musyawarah. Maka mungkin beberapa ulama terdahulu ada juga yang mengatakan dengan ulama yang modern ya, mengatakan seperti Abu al-Ula al-Maududi, bahwa dia mengatakan demokrasi dalam Islam disebut sebagai teodemokrasi. Maksudnya, kedaulatan rakyat tetap berada dalam batasan hukum Allah atau hukum syariat. Tapi mungkin ya hari ini banyak mungkin yang terjadi di luar dari batas ya. Kemudian Buya Hamka sendiri, salah satu ulama kita, mengatakan bahwa demokrasi dalam Islam bukan sekedar suara siapa yang terbanyak. Mungkin tadi masuknya kepada pertanyaan tentang pemilu ya. Karena kita pemilu tentu voting jatuhnya ya. Walaupun mungkin dalam bentukannya nyoblos ya. Kemudian dia akan terikat pada nilai agama dengan akhlak. Maka memang tidak akan jatuh dan tidak akan lari dari konteks undang-undang dasar kita. Bahwa undang-undang kita sendiri itu merupakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau tadi mungkin ditanya nih ya, apakah antara kedua ini, demokrasi dengan musyawarah ini ya kan, apakah mereka keterkaitannya dengan pemilu dengan mayoritas ini ya kan, apakah mereka mirip? Ya, kedua-duanya sama-sama mirip, tapi mungkin secara definisi ada terjadi perbedaan ya Irfan. Kira-kira begitu. Begitu ya Ustaz ya. Berarti kalau untuk definisinya mungkin tidak berjauh berbeda. Betul. Dalam konteks tetap menuju ke kedaulatan, cuman mungkin istilah musyawarah ini lebih menuju ke kesepakatan yang tetap tidak lepas dari konteks hukum Allah begitu mungkin. Betul. Menarik mungkin Ustaz untuk materi kita yang Ustaz jabarkan tadi. Jadi selanjutnya Ustaz, kalau semisalnya terkait musyawarah demokrasi ini, ada tadi di ujung judul kita, apakah Al-Quran punya jawabannya? Nah, di situ dia Ustaz. Kalau di Al-Quran sendiri Ustaz, apakah ada ayat yang secara langsung, ini memang secara langsung nih Ustaz, menyinggung soal musyawarah ini Ustaz? Kalau di dalam Al-Quran ya, jelas memang satu surah Allah buat dalam surah Asy-Syu'ara ya kan, memang dari dasar katanya syurah, makanya kalau di istilah Minang itu kembali ke surau, ya kan, makanya di surau itulah dengan di surau itu kita melakukan mufakat tadi, kita melakukan musyawarah tadi. Jadi Islam dalam Al-Quran Asy-Syu'ara ayat 38 tadi itu memang betul-betul menjelaskan tentang kita itu ketika terjadi satu masalah, ketika ada problem, kita duduknya itu di tempat yang terbaik. Maka orang Sumbar membuat satu surah ya kan, atau mungkin ada juga yang mengatakan malam satu surah ya kan, malam di mana kita bermufakat mungkin ya kan. Jadi di sanalah tempat kita nanti melepaskan mungkin apa problematikanya, memecahkan satu permasalahan. Jadi memang Al-Quran secara spesifik sudah menjelaskan tentang satu surat dan lebih spesifik lagi dalam satu ayat, dalam ayat ke-38 Al-Quran Asy-Syu'ara tadi, bahwa tentang musyawarah ini harus betul-betul ada di dalam Islam tersebut. Mungkin kalau kita tambah sedikit ya, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa pada ayat 38 tadi menunjukkan bahwa seorang mukmin itu dia menjadikan musyawarah ini sebagai prinsip. Artinya kalau dia prinsip, berarti dalam setiap jiwa seorang mukmin ya, bukan muslim ya. Betul. Karena kalau kita konteksnya mukmin ini udah ngecil ya, kalau muslim itu kan lebar ya kan. Maka dengan konteks seorang mukmin tadi menjadikan musyawarah ini sebagai prinsip hidup, maka ketika ada memutuskan perkara, dia tidak boleh sepihak. Maka di sini kita melatih mungkin keadilan, kita melatih kebijaksanaan, kita melatih keterlibatan semua pihak, karena tentunya tidak hanya kita secara individu, mungkin nanti akan ada di sana tokoh masyarakat, akan ada mungkin tokoh adatnya mungkin kalau kita dalam adat. Jadi
kita duduk bersama, kita selesaikan bersama dengan kepala dingin. Jadi inilah sebenarnya yang diinginkan agama Islam, bahwa kita di sana itu duduk bersama, duduk di majelis tersebut. Jadi kira-kira begitu. Dalam Islam ada memang. Ada ya Ustaz ya, secara spesifik memang menganjurkan kita kalau ada satu permasalahan bawa berembuk gitu. Betul. Ustaz, Ya, kalau bahasa kita ya. bawa berembuk, bicarakan baik-baik dengan masyarakat, dengan orang yang paham di ahlinya, mungkin begitu Ustaz ya. Karena mungkin kalau tidak salah ya Ustaz ya, selain kita ada konteks ke atas, horizontal dan vertikal, hablum minallah, kita juga Ada hablum minan nas. Betul. Mungkin musyawarah ini bentuk dari hablum minan nas. Betul. Bentuk kita bersosialisasi dengan masyarakat, menunjukkan bahwasanya kita ini tidak bisa hidup sendiri. Betul. Kita juga butuh pendapat dari orang lain. Gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi terkait musyawarah dan demokrasi Ustaz. Kira-kira nih Ustaz, apakah ada dan apa yang membedakan kedua kata ini paling jelas dalam Islam dengan kalimat demokrasi modern tadi Ustaz? Apakah ada bedanya? Dan kalaupun ada, apa itu Ustaz? Mungkin ya kalau kita cerita kembali lagi ya, demokrasi ini dengan musyawarah sebenarnya kan ada freedom, ada kebebasan sebenarnya. Cuma mungkin kebebasan di dalam demokrasi ini karena dia muncul bukan dari Islam, ya kan? Maka mungkin ada beberapa ormas yang mereka menolak dengan sistem demokrasi, ya kan? Jadi mereka demokrasi sendiri itu memberikan ruang yang bebas tanpa ada batas dalam berpendapat. Sedangkan Islam sendiri ketika mungkin pendapat itu sudah mulai jauh daripada alurnya, jauh daripada jalannya, maka kita harus kembali kepada norma yang awal. Kita harus kembali mungkin kepada dasar kita yang awal. Sebagai kita mungkin orang Islam sendiri ya, kita punya dua pedoman, Al-Quran dengan Sunnah Nabi, karena memang Nabi katakan ketika nanti aku tinggalkan umatku dua perkara saja, Al-Quran dengan Sunnahku. Artinya ketika kita dapat satu problem, kita dapat satu masalah, kalau dia sudah lari dari konteks Al-Quran dengan hadis Nabi, artinya kita sudah jauh daripada konteks berpendapat tadi. Maka mungkin dengan demokrasi yang tidak ada batasan sama sekali, itu yang membuat kita itu sebenarnya sangat berjauh berbeda dengan musyawarah. Sedangkan mungkin kalau musyawarah, ketika mungkin seorang menyampaikan pendapat, kita menyampaikan pendapat, di situ ada keadilan terjadi. Kemudian nanti hikmahnya bagaimana? Kita ambil dari satu pendapat tersebut. Apakah pendapat ini lebih kepada condong individual? Apakah pendapatnya condong kepada pendapat sosial? Sehingga nanti ketika dilihat, oh ternyata ini lebih individual dan ini mungkin lebih banyak mudaratnya. Sehingga mungkin hasil keputusan bersama ini dibatalkan. Mungkin dengan kalau ini mungkin lebih banyak sosial nih ya kan, hikmahnya banyak ya kan. Dan Allah mungkin ridho dengan hal seperti itu. Dan ini bukan sekedar angkanya yang terbanyak. Karena tadi kita kembali ke konteks pemilu ya. Karena kalau dia dengan pemilu, dia angka yang terbanyak. Maka demokrasi itu melihatnya dengan angka. Sedangkan musyawarah, dia melihatnya dengan keadilannya, ada hikmah di dalamnya. Gitu. Berarti dari sini bisa saya pribadi Ustaz menangkap ya. Kalau demokrasi ini berarti tujuan dia kuantitas. Betul. Nah, sedangkan musyawarah menuju ke kualitas. Kualitas, betul. Berarti Ustaz, musyawarah Islami hasilnya harus selaras dong dengan wahyu yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, ataupun begitu Nabi dengan hadisnya. Ya, mungkin kalau disebut apakah setiap permasalahan harus selaras dengan wahyu ya. Ya, betul. Mungkin yang perlu kita pahami ya kan, bahwa Al-Quran itu dia tidak hanya konteks masa lalu. Bahwa Al-Quran itu sepanjang zaman dia ikut menyesuaikan, ya kan? Menyesuaikan dengan keadaan ya kan. Contoh mungkin dulu ketika orang kita datang wabah ya 2019 ya, Covid boleh kita sebut ya kan. Ya mungkin tidak ada ayat tentang Covid, tapi mungkin di dalam Al-Quran ayat tentang wabah itu ada begitu. Sehingga mungkin ya kalau istilah-istilah di IAT sekarang ya, betul. mungkin ada istilah cocoklogi ya, kan? Mencocok-cocokkan satu keilmuan dengan yang lain. Tapi mungkin itu agak dilarang. Tapi dengan seperti itulah mungkin ada ijtihadnya para ulama, sehingga mungkin dasarnya dari dalil ini, sehingga hal ini boleh dilakukan seperti itu, ya kan? Jadi mungkin apakah sekarang dengan konteks modernnya, apakah wahyu itu masih berkaitan? Ya sangat berkaitan pasti, karena Al-Quran sepanjang zaman tetap akan ikut. Begitu kira-kira Irfan. Terkecuali kalimat itu menuju ke arah memfanatikkan diri, karena kan kita selalu mencocok logikan,
kalimat musyawarah kita ada suatu perkara selalu kita bawa ke konteks wahyu, selalu kita bawa ke konteks religius. Apakah di satu kata, di satu masa kita bisa kena ke kata fanatik di situ, Ustaz? Oke, mungkin bagi seorang muslim ya, atau bagi seorang mukmin, konteks fanatik itu sangat butuh. Karena kita kalau betul-betul beriman ya, pasti kita akan fanatik terhadap agama kita masing-masing. Beda hal mungkin dengan masa kini, ya kan, mungkin dengan kita di media sosial, kadang-kadang saya lihat juga ya, betul. ada beberapa ketika ada problem, mungkin kemarin ya, mohon maaf, ketika ada demo yang baru-baru ini, betul. banyak orang mengkait-kaitkan, wah kita nggak boleh demo seperti ini, ya kan, Al-Quran ngelarang ini, ya kan, ini nanti merusak fasilitas segala macam. Ya memang ada seperti itu, ya kan, dan memang mungkin beberapa ayat ada yang melarang, mungkin ada juga yang memang memberikan bentuknya harus kita dengan memberikan penjelasan, ya kan. Tapi mungkin dalam konteksnya, ya kan, apakah kita boleh fanatik? Kita harus fanatik. Tapi mungkin fanatik tadi jangan melebihi dari norma-normanya. Mungkin dalam ayat tadi kan kita dituntutnya itu fanatiknya hanya dalam konteks musyawarah dengan cara kita harus adil. Maka bagaimana adil tadi? Artinya jangan ada yang tersakiti mungkin. Artinya mungkin jangan mendahulukan pendapat kita daripada pendapat orang lain. Nah, jadi mungkin fanatik dengan agama, apalagi dalam konteks masa kini ya, mungkin orang bilang sudah mulai masuk akhir zaman. Betul. Apapun sebenarnya kita harus fanatik terhadap agama. Apapun itu kita harus fanatik dengan kita harus ambil ayat dan dalil itu. Karena hari ini memang justru ketika dulu Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak, hari ini akhlak orang hilang. Nah, jadi memang kita butuh hal seperti itu ya. Kita tidak bisa mengatakan itu, wah kamu fanatik banget nih gitu kan. Antum nih kayaknya terlalu agamis sekali gitu kan, religius banget ya gitu kan. Padahal sebenarnya ya kita, karena kita orang Islam ya kan. Mereka juga mungkin non Muslim juga begitu, tetap religius ya kan. Cuma mungkin ada orang yang modelnya mungkin dia menunjukkan dirinya sangat religius. Ada yang mungkin orang ya dibilang introvert nggak introvert ya, tapi mungkin mereka lebih kepada acu tak acu, mungkin cuek ya kan, lolo gue deh gitu ya kan. Akhirnya ya dia berjalan pada dirinya sendiri. Tapi mungkin dengan konteks sekarang mungkin di mahasiswa ada moderasi beragama ya. Memang kan kita dituntut untuk wasatiyah ya kan, kita harus di tengah-tengah. Artinya tetap kita harus fanatik, tapi mungkin melihat sikon ya kan. Bagaimana situasi dengan kondisinya? Apakah di tempat itu mungkin mereka bisa menerima hal tersebut atau tidak? Mungkin seperti itu. Berarti musyawarah dalam Islam ini tidak menutup ruang lingkup cuma kita sebagai seorang muslim saja, Ustaz. Betul. Kita terima mereka dari mana saja. Betul. Mereka dari agama mana saja, kita tetap harus bersikap adil kalau kata Quran, betul, Ustaz. Betul. Dan di sini ada suatu, saya lebih ke personality ya, Ustaz ya, tentang musyawarah, tentang demokrasi, orang-orang yang bersepakat ini. Ustaz pernah nggak menghadiri forum, terus di forum musyawarah itu ada orang yang kalau dia ngomong harus didengar, dan kalau orang ngomong dia tak mau peduli. Nah, itu Ustaz, pasti di setiap forum ada yang merasa apa yang dia katakan, apa yang dia sebutkan harus itu yang diiyakan. Nah, kira-kira kalau dari Ustaz atau dari Al-Quran sendiri ada kunci untuk menghadapi manusia-manusia, kalau saya sebut ya Ustaz ya, ini masuk kategori manusia anomali sih Ustaz sebenarnya. Gimana mungkin dari sikap Ustaz sendiri atau dari Al-Quran atau dari dalil-dalil yang lain menghadapi manusia ya seperti ini, Ustaz? Pasti ada. Di setiap forum pasti, Ustaz. Mungkin ya kalau ditanya bagaimana cara kita menyikapinya, saya dapat satu potongan kalimat mahfuzat, kata-kata mutiara, tarkul jawabi ala jahilin jawab, bahwa lebih baik kita mendiamkan seseorang yang bodoh daripada kita ikut ngomong, malah kita jadi bodoh. Mungkin begitu ya kasarnya. Tapi mungkin ya yang butuh kita pahami pertama, ketika mungkin kita sedang berdiskusi, ada orang yang merasa pendapat dia harus diterima, ya kan? Dan mungkin bagaimana sikap kita terhadap dia, ya kan? Pada intinya, setiap orang ini pasti punya kelemahan masing-masing. Boleh jadi ya, orang yang seperti itu terlalu fanatik dengan pendapat dia, merasa pendapat dia yang paling benar, ya kan? Boleh jadi itu yang harus kita wanti-wanti karena dia pasti punya ambisi. Tidak mungkin orang ingin pendapat dia kecuali tidak ingin ada ambisi. Apa terjadi penyebab demo yang kemarin? Salah satunya mungkin ambisi atas dari undang-undang yang mereka sahkan. Tekanan kan? Iya.
Sehingga mungkin masyarakat merasa, wah ini lebih menguntungkan mereka, ini lebih begini, kok kami tidak didengar, ya kan. Akhirnya ketika masyarakat sudah melakukan demonstrasi, mereka sudah mungkin melihat, wah ini kayaknya sudah tidak aman, akhirnya berubah, ya kan, undang-undangnya diubah lagi. Akhirnya mereka yang tadi keras kepala berubah. Tapi kan kita sebagai mungkin mahasiswa YATE dan mungkin sebagai mahasiswa secara umumnya ya, yang pastinya kita tidak mungkin membuat hal harus dengan anarkis atau segala macam, ya kan. Lantas bagaimana sikap kita? Yang pertama mungkin sikap kita tetap kita harus punya pendirian. Tetap mungkin kalau pandangan mereka tadi itu boleh jadi apa ya? Kalau secara pribadi nih ya, kalau kita mungkin menjawab, biarkan dia bercerita dulu. Apa sebenarnya tujuan dari pendapat dia tersebut? Kemudian kita harus melihat apa sisi positif dengan sisi negatif. Maka ketika seperti itu, yang kita butuhkan adalah karena mungkin kita sedang bermusyawarah kan, artinya kita harus melihat mana yang betul-betul merugikan atau yang mana betul-betul menguntungkan, ya kan. Dan itu juga sebenarnya satu sisi ya mungkin secara pribadi cara kita seperti itu justru itu sebenarnya membangun koneksi dengan orang-orang yang tadinya mungkin cuek nih ketika musyawarah, mereka nggak peduli, tapi ketika disampaikan ini minusnya begini loh, ini positifnya begini, ini kelemahannya begini, lebihnya begini, akhirnya orang yang tadi cuek dia pasti mendengar, wah kalau begini nggak bisa nih, artinya aku bahaya dong gitu kan. Jadi mereka yang tadi mungkin cuek akhirnya ikut sadar. Nah, kita menimbulkan pertama kesadaran. Nah, kemudian ketika seperti itu, tentu setiap yang namanya hal positif pasti akan ada hal negatif yang bersandingan, ya kan. Maka mungkin kita butuh ya namanya ada perbandingan ketika dengan sesuatu. Kalau nanti seperti ini apa plan A-nya? Kalau nanti seperti ini bagaimana plan B-nya? Artinya ketika kita menyampaikan pendapat itu betul-betul harus kita menyelesaikan dari A sampai Z-nya nanti. Jangan kita nyampein, wah aku maunya begini nih, ya kan. Tapi dia cuma mau begitu. Ketika kita minta dia untuk berpartisipasi, dia nggak bisa. Artinya kalau dia tidak bisa berpartisipasi, di sini menjadi salah satu alasan kita, menjadi mungkin kesempatan kita untuk mematahkan orang yang seperti tadi. Tapi ya mungkin kalau dalam Al-Quran ya karena kita tadi secara definisi mungkin bermusyawarah itu harus betul-betul mendasarkan dengan Islam, ya kan. Sedangkan Islam mungkin dengan cara sopan santun berkata, mungkin dengerin dulu orang yang tadi, ya kan. Kemudian mungkin jangan kita menjadi diktator hanya keputusan dia seperti itu. Islam nggak mau seperti itu. Maka Imam Qurtubi tadi bilang bahwa dengan musyawarah ini menghindari diktator. Maka kalau ada orang seperti itu mungkin secara pribadi yang pastinya kita harus cari kelemahan dia. Kelemahan tadi dalam artian bukan kita menjatuhkan, tapi kita ingin membuat orang yang tadi mungkin yang lain cuek sehingga mereka sadar, wah ini penting loh gitu. Kemudian mungkin kalau dalam Al-Quran sendiri, hal itu sangat dilarang. Karena itu akan menjadikan orang yang tadi merasa ini sifatnya, pendapat dia harus diterima, itu menjadikan diri dia berkarakter diktator tadi. Nah karena Islam, Nabi sendiri tidak pernah membuat suatu keputusan tanpa ada dalil dari Allah sendiri, tanpa ada firman dari Allah. Nah, begitu. Tidak tercampur dengan jiwa egois ya, Ustaz, ya? Kalau mungkin Al-Quran hari ini ada kaitan dengan Nabi menambah-nambah, ya betul loh berarti orang kafir. Nah, tapi nyatanya, ya kan, Al-Quran itu memang dari Allah. Maka sumber dasar kita pertama kan Al-Quran nih, kemudian dari hadis Nabi, ya kan. Makanya tidak ada sedikit cacat pun, karena memang ya ini memang bersumber dari yang terbaik. Gitu kira-kira. Kalaulah sempat ya Ustaz ya. Iya. Nabi saat itu kesel sama satu kaum, terus tercampur ego kan, musyawarah langsung sebutkan kaum itu harus diginiin gitu, Iya. tercampur ego, bahaya juga tuh Ustaz. Bahaya, pasti bahaya. Berarti kesimpulannya untuk kita misalnya menghadapi forum begitu dan ketemu teman forum, teman musyawarah atau teman yang sedang berembuk, berdiskusi, kita berikan dia ruang sampai lelah, sampai capek ya Ustaz. Iya, betul. Biarin dulu. Ntar kalau dia ada capek berhenti sendiri. Iya. Nggak ada yang ngedengerin. Nggak ada yang ngedengerin gitu kan. Soalnya kalau yang begitu tuh biasanya di forum ada 10 orang pasti ada satu yang begitu. Pasti yang ada. merasa dianya si paling lah bahasanya Ustaz. Si paling paham tentang permasalahan. Nggak usah di forum dulu, di kelas Ustaz. Di Iya. kelas kita misalnya lagi kuliah, lagi diskusi, ada satu pelajaran gitu yang ingin diskusikan. Nah, si bro ini nih yang merasa sudah hafal kitab Imam Ibnu Katsir 4 jilid tuh, langsung merasa apa yang keluar dari mulut dia, itu yang paling betul. Tanpa melihat dari jawaban-jawaban teman-teman yang lain, jawaban dari bahkan dari dosen itu sendiri. Betul. Dia menolak secara mentah-mentah. Berarti itu dalam Al-Quran sangat-sangat tidak dianjurkan. Ustaz. Betul. Baik Ustaz, selanjutnya kalau begitu
apakah bisa kita simpulkan bahwa Al-Quran menjawab pertanyaan ini dengan menawarkan konsep musyawarah sebagai alternatif demokrasi? Karena kan Ustadz, kita lihat anggota-anggota dewan kita, ada masalah apa, ada problem masyarakat apa yang disampaikan kepada para anggota-anggota dewan kita, mereka juga bermusyawarah di atas sana kan. Betul. Untuk gimana mencari kemaslahatan untuk kita bersama, di mana jalan keluarnya, apa yang terbaik untuk masyarakat, apakah yang terbaik untuk negara kita ini. Jadi Ustadz, dari penjelasan kita dari awal tadi terkait musyawarah, demokrasi dan Al-Quran, kita ada 3 kata yang sangat kita bahas Ustadz ya: musyawarah, demokrasi dan juga Al-Quran. Apakah bisa nih kita simpulkan bahwasanya Al-Quran itu sudah memberikan ruang, memberikan penjelasan, atau bahkan Al-Quran malah menawarkan, kalau kalian mau demokrasi, kalau mau demokrasi kalian itu baik, kalau demokrasi kalian itu goals, pakai cara musyawarah yang diajarkan oleh Al-Quran? Ataukah itu termasuk seperti yang saya sebut tadi, fanatik gitu? Apakah musyawarah ini cuma tertuju ke religius Islami, atau memang musyawarah ini bisa merangkum ke semuanya, Ustaz? Oke, mungkin kalau ditanya ya, mungkin pertanyaan kesimpulan tadi ya. Sebenarnya secara garis besar Al-Quran itu tidak menganjurkan demokrasi. Justru Al-Quran lebih tegas terhadap musyawarah tersebut. Sehingga dengan musyawarah tadi itu betul-betul alternatif untuk mencari keadilan dengan cara yang bermula dengan fitrah manusia tadi. Sedangkan mungkin kalau demokrasi ya pasti titik akhirnya nanti dengan mayoritas, dengan suara terbanyak, ya kan, mungkin sehingga mufakat tadi tunduk kepada hal yang lebih banyak, ya kan. Otomatis nih, mohon maaf, kalau mungkin yang lebih banyak ini kepada yang buruk, pasti akhirnya kepada yang buruk. Islam sangat mengantisipasi hal-hal seperti itu, sehingga Islam ingin itu dengan dengan cara bermusyawarah. Walaupun mungkin ya kita bilang mungkin orang-orang yang di atas tadi ya, mereka awal-awalnya sih mereka bermusyawarah, tapi mohon maaf nih, akhirnya mereka tetap voting. Jatuhnya demokrasi lagi, ya kan. Mungkin musyawarahnya hanya untuk melihat bagaimana pendapat-pendapat tersebut, ya kan. Tapi kalau pada akhirnya tetap voting, ya tentu kebaikan tadi boleh jadi akan kalah, keburukan tadi boleh jadi akan menang. Karena kenapa? Tentu ketika orang merasa keuntungan itu menjadi keuntungan individual maupun sekelompok saja, dari situlah yang Al-Quran tidak ingin tadi. Maka hilanglah keadilan tadi. Maka syariat tadi tidak ada lagi, ya kan. Maka kalau ditanya, Al-Quran sebenarnya sangat menolak. Tapi mungkin karena kita negara hukum dan memang dulu kita juga ya bisa seperti ini, merasakan kemerdekaan mungkin dengan cara berdemokrasi, ya kan. Mungkin itu yang menjadi sehari ini landasan. Tapi tetap kita kembali kepada undang-undang tadi, bahwa hasil dari kemerdekaan kita itu tidak lepas dari berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebenarnya Al-Quran itu tidak ingin kualitas itu rusak hanya gara-gara kuantitas. Betul. Lebih baik sedikit asal berkualitas daripada banyak tapi mohon maaf tidak berkualitas begitu. Betul. Ya, apa kabar dengan suara kita, Ustaz? Banyak nih suara kita nih, kuantitasnya Masya Allah. Ada yang bilang yang 14% yang berkualitas, ada yang bilang yang lebih banyak lagi, yang 16%. Betul. Iya, betul. Itu agak bahaya sih Ustaz pembahasan kita kalau ke situ. Agak tepi jurang ya. Kita turunin temponya Ustaz. Di next season mungkin kita coba cari eksistensi yang membahas ke arah situ Ustaz. Boleh. Oke teman-teman, Masya Allah sekali pembahasan kita pada hari ini, yaitu terkait masalah tentang musyawarah, tentang demokrasi, dan tentang Al-Quran bagaimana menjawab kedua problem ini. Manakah yang paling baik kita gunakan, manakah yang paling baik kita aplikasikan di dalam masyarakat agar bisa digunakan lebih baik untuk kemaslahatan umat. Jangan hanya musyawarah ini tertuju kepada individual dan community tersendiri, agar apapun yang dimusyawarahkan oleh orang-orang yang mewakili kita di atas sana, musyawarahnya itu, demokrasinya itu menghasilkan kebaikan kepada kita seluruh rakyat Indonesia. Mungkin untuk pertanyaan terkait tentang musyawarah dan demokrasi telah dijawab oleh Al-Mukarram Al-Ustadz kita. Tapi walaupun begitu, saya berikan kesempatan Ustadz untuk memberikan
sedikit arahan kepada teman-teman mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, khususnya seluruh kita di negara ini. Baik, mungkin ya kalau untuk pesan mungkin ya boleh, atau closing kita mungkin intinya ya apapun itu jangan untuk keperluan atau kepentingan masing-masing. Kita hidup dengan sosial, Al-Quran mengatakan dengan hablum minan nas, ya kan? Artinya betul-betul harus mencari dengan cara kita berkeadilan sosial, ya kan? Karena tidak hanya Pancasila kita mengatakan tentang keadilan, mengatakan tentang bermusyawarah, ya kan? Dan kita memang harus menekankan hal seperti itu. Dan itu dimulai sebenarnya dari dasar diri kita pribadi. Kita ini punya namanya hati kecil, kita sering bermusyawarah dengan hati kecil, itu yang paling mendasar. Mulai dari diri kita sendiri, mungkin masuk kepada keluarga, mungkin masuk kepada masyarakat, sampai mungkin kepada ranah yang tertinggi. Jadi bermusyawarahlah dengan diri sendiri dulu, ya kan? Jangan egois terhadap diri sendiri, sehingga nanti mudah-mudahan keadilan yang kita dapat untuk diri, fitrah kita sebagai manusia ini kembali lagi. Kira-kira begitu. Baik teman-teman, sangat menarik ya pembahasan kita hari ini terkait tentang musyawarah dan juga demokrasi menurut Al-Quran. Apakah jawab Al-Quran? Sudah dijawab oleh Ustadz kita. Wow, obrolan kita hari ini sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Teman-teman, tentunya sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ya, sama-sama. atas ilmunya Ustadz. Ya, baik teman-teman semuanya, penonton podcast it dimanapun berada, tetap semangat belajar. Jangan lupa hidupkan musyawarah. Jangan sekedar ikutin arus kemana kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Irfan Saputra Harap sebagai host pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.